Pernahkah kalian membayangkan bagaimana ribuan pasukan Muslim yang baru saja menaklukkan wilayah Syam harus berhadapan dengan kekuatan superpower dunia saat itu? Ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah episode heroik yang menentukan nasib peradaban. Mari kita kembali ke masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana sebuah pertempuran legendaris terjadi di padang rumput yang luas, Maraj al-Rum. Setelah kota Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium tidak tinggal diam. Kaisar Heraklius, yang saat itu berada di Antioquia, merasa terancam dengan ekspansi cepat pasukan Muslim. Wilayah Syam, yang kini meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, adalah jantung kekuasaan Romawi di timur. Kehilangannya adalah sebuah pukulan telak yang tak bisa diterima. Maka, dimulailah sebuah misi besar, merebut kembali Syam dengan segala cara. Heraklius mengumpulkan pasukan besar-besaran dari seluruh penjuru kekaisarannya. Prajurit-prajurit terbaik, dilengkapi dengan persenjataan paling canggih pada masanya, dikerahkan di bawah komando seorang jenderal bernama Theodore. Misi mereka jelas, mengusir kaum muslimin dari tanah Syam dan memulihkan kekuasaan Romawi. Kabar mobilisasi besar-besaran ini dengan cepat sampai ke telinga komandan tertinggi pasukan Muslim di Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah, sahabat yang digelari Aminul Ummah atau kepercayaan umat oleh Rasulullah, adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berhati-hati. Beliau segera mengumpulkan para komandan lainnya, termasuk Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah yang terhunus, untuk berdiskusi. Mereka menyadari jumlah pasukan Romawi jauh melampaui jumlah mereka. Bertahan di dalam kota-kota yang terpencar akan sangat berisiko, karena musuh bisa mengepung dan mengalahkan mereka satu persatu. Maka, sebuah keputusan strategis yang brilian pun diambil. Abu Ubaidah memerintahkan seluruh garnison Muslim yang tersebar di kota-kota Syam untuk mundur dan berkumpul di satu titik. Mereka memilih sebuah padang rumput yang luas dan terbuka di dekat Damaskus, yang dikenal sebagai Maraj al-Rum. Pilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Medan terbuka memungkinkan pasukan kavaleri Muslim yang lincah untuk bermanuver dengan bebas, dan menyulitkan pasukan infanteri Romawi yang besar dan berat untuk mengepung mereka. Pasukan Romawi, dengan penuh percaya diri, tiba di Maraj al-Rum. Mereka melihat pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di mata mereka, kemenangan sudah di depan mata. Theodore, sang jenderal Romawi, menyusun pasukannya dalam formasi tempur yang kokoh, dengan infanteri berat di depan dan pemanah serta kavaleri di sayap. Mereka tampak seperti tembok baja yang siap melumat apa saja yang menghalangi jalan. Di sisi lain, Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid mengatur barisan Muslim dengan sangat cermat. Mereka tahu, kunci kemenangan bukan pada jumlah, tapi pada disiplin, kesabaran, dan keyakinan. Abu Ubaidah berkeliling di antara pasukannya, mengingatkan mereka akan janji Allah, membakar semangat jihad, dan menyerukan agar mereka tetap teguh dan sabar. "Wahai kaum muslimin," serunya, "sesungguhnya pertolongan datang bersama kesabaran. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Niscaya kalian akan menang." Pertempuran pun dimulai. Pasukan Romawi bergerak maju dengan gemuruh yang menggetarkan bumi. Gelombang pertama serangan mereka menghantam barisan Muslim dengan dahsyat. Tombak beradu dengan tombak, pedang beradu dengan perisai. Kaum muslimin, sesuai instruksi, menahan gempuran itu dengan rapat dan disiplin. Mereka membentuk dinding pertahanan yang kokoh, menyerap setiap serangan tanpa goyah sedikit pun. Melihat serangan pertamanya gagal menembus, Theodore memerintahkan gelombang serangan berikutnya yang lebih besar. Pertempuran semakin sengit, debu beterbangan menutupi langit, teriakan perang dan denting senjata memekakan telinga. Pasukan Muslim terus bertahan dengan gigih. Mereka tidak terpancing untuk maju secara gegabah. Setiap jengkal tanah mereka pertahankan dengan darah dan keringat, sambil terus berzikir dan memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Di tengah pertempuran yang melelahkan itu, Khalid bin Walid dengan jeli mengamati formasi musuh. Ia melihat ada sedikit kelelahan dan celah yang mulai terbuka di barisan Romawi yang frustrasi karena tak kunjung bisa menembus pertahanan Muslim. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Dengan isyarat dari Abu Ubaidah, Khalid memimpin unit kavaleri elitnya dalam sebuah serangan balik yang cepat dan mematikan. Seperti elang yang menyambar mangsanya, kavaleri Muslim melesat menyerbu sayap pasukan Romawi yang sedikit lengah. Serangan mendadak ini menimbulkan kepanikan luar biasa. Formasi Romawi yang tadinya kokoh mulai pecah.
Kekacauan menyebar dengan cepat di antara mereka. Di saat yang sama, pasukan infanteri Muslim yang sejak tadi bertahan, kini serentak bergerak maju, melancarkan serangan balasan besar-besaran. Momentum pertempuran telah berbalik total. Pasukan Romawi yang tadinya angkuh kini kocar-kacir. Para jenderal mereka berusaha keras untuk mengendalikan situasi, namun sia-sia. Dalam kekacauan itu, banyak komandan dan jenderal tinggi Romawi yang tewas, menambah kepanikan di antara prajurit mereka. Mereka yang tadinya datang untuk menghancurkan, kini lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri, meninggalkan persenjataan, harta benda, dan ribuan korban di medan perang. Kemenangan di Maraj al-Rum adalah kemenangan yang gemilang. Kabar ini menyebar ke seluruh Syam. Penduduk lokal, yang mayoritas adalah penganut Kristen, menyaksikan sendiri bagaimana pasukan Muslim yang sedikit mampu mengalahkan kekuatan Romawi yang perkasa. Mereka melihat keadilan, kedisiplinan, dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan Islam. Hal ini membuat banyak dari mereka semakin simpati dan tidak sedikit yang kemudian dengan sukarela memeluk Islam. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan militer. Ia memperkuat kendali kaum muslimin atas seluruh wilayah Syam dan membuka jalan bagi penaklukan selanjutnya. Lebih dari itu, pertempuran Maraj al-Rum menjadi bukti nyata kehebatan strategi para sahabat Rasulullah. Mereka menunjukkan bahwa dengan keimanan yang kokoh, kesabaran yang luar biasa, disiplin yang tinggi, dan strategi yang cerdas, jumlah bukanlah penentu kemenangan. Pelajaran dari Maraj al-Rum tetap relevan hingga hari ini. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan kepercayaan penuh pada pertolongan Tuhan saat kita telah berusaha semaksimal mungkin. Inilah warisan berharga dari generasi terbaik umat ini, sebuah kisah inspiratif tentang keberanian dan keyakinan yang tak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak kisah heroik ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari perjuangan para pendahulu kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari sejarah emas peradaban Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.